Halo teman-teman, di sini kembali bersama gue Lucky Reza dan ada Lukman Aryadi. kali ini kita kedatangan tamu nih. Halo, gue Jeremy Thomas. Malah. bukan Jeremy Thomas. Jadi di sini ada Mas Gofar Hilman. Ini Iya, pergi jauh. Pergi jauh. Akhirnya main lagi Mari ya. Mari main lagi. And welcome to Stand Slap. Akhirnya kesini lagi nih. Iya. Gimana Dulu kabarnya? belum stand slap cuy. Belum. Iya. Iya. Yes, Belum yes. ada pelang itu tuh. Belum ada ya. Iya. Sekarang balik lagi, makin gede, makin canggih cuy. Wih, luar biasa. Balik lagi ke sini. Balik Iya. lagi, ya kan? Iya. Ada apa nih yang bikin kembali ke sini nih ceritanya? Jadi kan gue orangnya BM-an Luk, man Weh Luk, man, weh asik kan? Lukman ya. Double look. Weh. Jadi, lu kenapa nggak bikin dual looks? Weh. Atau double looks gitu. Panggilan kita LNL. Iya, LNL. Kesini kan kemarin gue udah nyoba, ini kan bawaannya pakai per ebah. Ah, Bawaan Mercy nih gue dapet nih. Gue pendekin dikit, kurang puas. Beberapa hari lalu baru pendekin lagi. Kurang puas juga. Padahal sebelum gue spuring, gue udah nelfon-nelfon sama dia, kayaknya gue mau kayak oil over deh. Iya. Terus dia komen di Instagram, lu ngapain spuring dulu, orang ntar juga di spuring lagi, bener juga ya. galaunya salah tempat Mas, udah pegang-pegang gini. Iya makanya. Tapi emang sengaja gue datang pengen nyobain yang namanya air cup atau apa yang lu bilang air piston. Oh. Iya, itu. Penasaran ya. Penasaran. Jadi dulu kan pas datang ke sini kan E39 tuh Mas. 39 wagon. Nah, E39 wagon Ya. udah jarang segala Ya. macam. Kita coba kombinasi ISC Heeh. sama Ergen waktu itu kan. Iya betul. Terus itu kan mobil wagon. Mm-mm. Terus ini ada wagon lagi nih Iya. ceritanya nih. Iya. Ada apa sih dengan wagon Mas? Nggak tahu gue kalau wagon tuh kayak ngaceng gitu ya. Karena kalau gue nyoba bawa Cabrio gitu kan. Iya. Kayak bawa mobil biasa aja sih. Cuma Oh gitu. E36 Cabrio gue sih juga kangen juga sih. Tapi nggak se-pride bawa wagon gitu. Wagon ya. Nggak kayak bangga gitu kan. Kayak bawa wagon kayaknya wah anjing. Wih, ini baru. Wagon kan kalau di luar identiknya kayak mobil jenazah, mobil cewek, Mobil gitu ya. keluarga. Mobil keluarga. Ya. Iya. Nggak tahu kenapa, apalagi kalau misalnya ada jaringnya tuh, kaca bening itu kayak seksi banget gitu. Seksi banget. Horny yang lihat Iya, ya. horny beneran deh. Ada hubungannya sama alat musik dulu nggak sih Mas? Apa tuh? Biasanya kan bawa Oh, jadi kayak drum alat-alat. set gitu. Iya, enggak iya, sih. iya, bener. Kalau gue lebih ke apa ya, nggak tahu kenapa mobil-mobil panjang tuh memang lebih eksotis menurut gue ya. Yang belakang itu lebih ada pantatnya gitu. Iya. Menurut gue sih lebih Ada eksotis. third window ya. Heeh. Panjang. Apalagi kalau misalnya dipasang kayak velgnya mepet-mepet gitu kan, terus pakai roof box, waduh cakep banget tuh. Stance banget ya. Iya. Nah, jadi nih ceritanya si Broto ditaruh di mana nih? Nah, jadi memang kan harfiahnya wagon tuh jaring-jaring atas kan bilangnya kan dog guard deh. Iya. Buat anjing kita biar nggak molos Lompat. ke kita. Iya. Jadi buat jaga anjing tuh jaring-jaring di bener, belakang bener, sebenarnya. Nah tapi karena si Broto anjingnya kakinya pendek dan dia kayak sahabat gue, jadi dia harus spesial taruh sebelah. Gitu. Oke. Jadi Broto tuh nama anjing gue. Oh, Broto oke. itu yang menentukan bahwa cewek ini jadi jalan sama gue apa enggak. Oh ya? Karena kalau dia nggak suka sama Broto, Hah? udah pasti nggak jadi jalan. Mas selalu dibawa. Nah, kadang-kadang kalau misalnya gue tes nih, wah ini kayaknya cewek ini boleh ke langkah selanjutnya nih, boleh nih, nggak cuma kenal doang gitu Oh kan. gitu. Gue bawa ke rumah, ada Broto reaksi kayak gimana, Iya, kalau iya, misalnya dia suka, baru lanjut. Oh gitu ya. Kalau misalnya dia nggak suka, wah berarti udah stop di sini. Soalnya Iya. kalau feeling hewan tuh nggak bisa bohong ya. Betul, karena gue sayang banget sama Broto. Oh gitu. Makanya nih platnya dinamain Broto. Bruto. Wega, Broto. Broto. Yoi. Jadi itulah kayak gue, namanya juga mobil kan kayak kita mengaplikasikan diri kita ke dalam sebuah medium namanya kendaraan kan. Betul. Nah, gue tuh kayak kemarin beli Mercy Wagon, ngeliatnya banyak yang, ya kan gue kalau kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering banget sih kalau misal danain mobil kan suka-suka agak nyeleneh dan sedikit norak ya menurut gue ya. Tapi itu kayaknya wajib aja karena ketika lo beli wagon, ya Mercy kan hitam, ya udah hitam aja gitu kan. Iya. Harfiahnya lu Mercy harus hitam kata orang-orang gitu kan. Ini gue ganti hijau, Iya. pakai warnanya Porsche. Oh, Ah. racing green nih.
Sebelumnya British Racing Green, abis itu ke Irish Green Oh sekarang. ini Irish Green. Irish Green, lebih terang sedikit. Oke. Iya. Nggak ada. Kalau Jerman Green nggak ada ya? Nggak ada. Ada Irish ya. Iya makanya jadi gue taruh di sini konsepnya hijau dan kuning udah. Kayak BBK kuning. BBK kuning. Terus ada aksen oranye gitu-gitu lah. Iya. Ini USDM version. Betul, Iya, betul. iya. Di black aja udah. Yoi. Kagak ada sayang-sayangnya dah. Tapi kemarin tuh yang pas datang ke sini Mas, dengar-dengar ada cerita ada produk baru gitu. Oh ini kayaknya bisa gitu. Sebenarnya waktu nanya kemarin tuh udah ngerti belum sih Mas? Gue nggak ngerti cuy. Karena gue orangnya nih, ibarat kata nih ya, gue tuh dulu aja belajar motor tunggu punya dulu. Oh gitu. Belajar mobil tuh tunggu punya dulu. Jadi learning by doing. Ya gue tuh kalau ngebawa apa namanya, di dulu kan masih kagak ada duit ya. Iya. Pas punya gaji proper pertama kali beli mobil itu baru belajar. Karena Apa mobil apa tuh? gue pertama kali beli Brio 2013, pertama kali Brio keluar tuh. Oke. Cuma bertahan 8 bulan. Oke. Akhirnya diganti Ford Focus MK2 ya. Ford Focus yang jadul dong ya berarti ya? Ya yang pantatnya semok banget tuh. Iya. Tapi mesinnya udah Di rally WRC. Iya bener, Iya. bener. Tapi pas gue dapet mesinnya udah stage 2. Wih, kenceng dong. Iya. Turbo. Enggak turbo. Enggak, NA. Nah, abis itu tuh kayak gue belajar mobil, kayak belajar motor kopling pertama kali. Gue beli dulu Honda CB, baru belajar. Oke. Karena gue merasa bahwa lebih nyatu sama si kendaraannya. Berarti otodidak gitu ya? Otodidak gitu, diajarin sama teman juga. Iya, Cuma iya, pakai kendaraannya beda sendiri. Iya. Nah, begitupun dengan yang namanya mobil-mobil gue yang pengen nyoba-nyobain, misalnya kayak teman gue udah pakai ISC atau ISX, cobain lah punya lu. Gue nggak mau, pengen nyoba dulu. Nyobain dulu. Pengen coba dulu gitu. Ya udah gue cobain aja. Oh iya. Beli dulu, pasang, baru kita coba. Benar. Berarti istilahnya cebur dulu ya? Cebur dulu. Cebur dulu. Karena gini, yang tahu mobil lu kan elu. Iya. Seluk-beluknya elu. Enaknya ke kiri, pas ditanjakan belokan dari kantor ke rumah lu tahu belokan mana yang enak, belokan mana yang nggak enak, titik-titiknya gitu kan. Lu mana part-part mobil lu yang merasa bahwa wah ini kayaknya harus diganti, lu yang tahu gitu kan. Iya. Ketika lu bawa mobil orang, lu nggak tahu itu. Benar. Nggak menguasai. Jadi ketika emang gue pasang kayak coil over, kayak apa segala macam, mendingan pasang dulu aja udah. Baru nih gue cobain gitu. Nah, sekarang gue penasaran. Ketemu sama Lucky, sama lu Man, waktu di Elite. Iya. Iya. Wah, udah stand slap namanya nih. Terus pas lihat, wah ini kayaknya lu pernah sounding juga kan, Ki? Iya. Kalau misalnya lu akan ada produk-produk baru nih. Iya. Nah, baru tuh kita kontak-kontakan udah lama, Ki. Benar. Iya, akhirnya kita udahlah yang W204 lah. Baru kali ini gue beberapa bulan yang lalu gue dengar juga bahwa ada yang namanya air cup atau air piston. Langsung lah gue pesan, dan di sinilah saya hari ini mencoba yang namanya air piston. Tadi pagi masih galau nih sebenarnya. Wah, galau coy, anjing. Galau. Coil over apa air piston Ki. Wah, tapi ya udahlah cuy. Air piston aja, iya. Tanggung ya. Karena coil over udah nyoba, air piston udah nyoba, air piston nih penasaran gue. Gue tuh rasa penasaran gue tinggi, harus nyoba dulu. Jadi judulnya sebenarnya penasaran nih. Penasaran dan kebetulan lu berdua kan yang memprovide rasa penasaran gua. Benar. Tapi ya enak gitu sih. Jadi kita bisa kita showcase-nya juga enak nih. Betul. Kebetulan kita udah tes di mobil kita sendiri juga, ya kan, di RX-8-nya Lukman, terus di SX. 180 SX-nya gue, dua-duanya karena kita demennya performance, Iya. kita demen gue yang ngebut, jalan jauh-jauh, kita butuh sesuatu yang reliable buat dipakai harian, akhirnya pasang di mobil Betul. Iya. Nah, disinilah kayak pertama emang gue bingung kan, apakah emang sama kayak Airsus? Dalam artian kan kayak, wah ini jalanan agak geradakan nih. Misalnya ada 1 kilometer jalanan geradakan nih semua nih jaraknya gitu kan. Gue tekan atas, langsung jalan, ternyata nggak gitu. Enggak gitu, betul. Itu cuma buat darurat doang kan? Benar, jadi basicnya kalau air pistons itu dia helper. Nah banyak nih orang salah kaprah nih, dia air pistons tuh bisa pendek lagi, nggak bisa. Jadi setelan air pistons adalah setelan coilover kita paling pendek. Kita cuma helper naikin up to 5 cm atau 3 jari kita ngitungnya, dia bisa naik 5 cm.
untuk kita ngelewatin hambatan itu, even itu polisi tidur atau tanjakan gitu. Terutama mobil yang gondrong-gondrong ya. Bener, lipnya gondrong. Berarti sekarang gue udah bisa pasang lip dong? Bisa, Wih. lebih proper lagi. Ntar gue pasang gara-gara pakai air piston, ntar gue pasang lip. Iya, lebih cakep lagi nih. Iya. Jadi setelannya bisa kayak pakai serokan kayak punya gue nih. Mepet-mepet. Gila, Skop. Gila, sekop. Iya, bener. Jadi kalau misalnya tanjakan ini masih aman nih Ki? Aman. Aman, Kan soalnya aman. ini naiknya 3 jari gitu. Iya. Paling 3 kalau- jari ya? Kalau ada salju sih bersih sih. Yoi, hilang saljunya hilang. Nah kalau yang di SX ini kebetulan dia yang pakai tangki nih, jadi dia bisa naik 4-4-nya. Oke, Nah, kalau gue kan kalau- cuma depan doang. Depan doang. Tankless, Ini tankless. Tankless. Ini Kebetulan yang kan ini kan teknologi terbaru body ya. kit, body kit kan masih standar kan. Standar. iya. Gue juga nggak mau gondrong-gondrong sih. Nah, itu. Nggak mau yang belakangnya gondrong, depannya gondrong, nggak, yang standar aja cukup. Lip manis Kalau aja toh gitu emang ya. dipakai lip yang tipis aja. Tipis aja ya. Jangan yang gondrong-gondrong gitu. Benar. Ya, pakaiannya agak minim-minim. Minim-minim aja. Iya. Biar apa namanya, biar penasaran. Penasaran. That's why ini juga kita provide-nya pakai air pistons yang tankless, jadi Ya. nggak ada tangki. Betul. Jadi bener-bener compact banget ya. Jadi cuma dari kompresor langsung ke air pistons-nya. Gitu. Nggak makan tempat. Ini apa namanya, udah ada di gue juga masukin di video gue gitu kan. Nanti gue juga akan udah kelar masang, gue akan coba mereview dari sini jalan ke kantor seperti apa gitu kan. Jadi memang air piston itu enak buat teman-teman di sini yang memang suka harian tapi nggak mau ribet kayak apa ya, kayak turuninnya harus turun banget. Yang biasa aja, ada sensasi coil over Betul. tapi bisa tinggi depannya gitu Ki. Benar. Oke. Karena basicnya kita tetap masih pakai per, Ya, per, bukan balon ya? nggak pakai balon. Oke. Jadi nggak takut yang namanya gembios tiba-tiba Bocor. bocor, Iya, tiba-tiba iya, apa iya. gitu. Kalau misalkan Airsus buat harian kan problemnya di situ. Iya benar. Iya. Tapi gitulah penasaran gua. Airsus udah, coil over udah, air cup atau air piston. Nah ini nih belum pernah. Nih. Perdana. Perdana nih mobil gua nih. Biasanya nagih kalau kayak gitu. Biasanya ya. Biasanya nagih. Iya. Karena emang gitu sih cuy. Gue pernah merasakan memang yang namanya mobil itu mobil garasi doang. Iya. Yang cuma parkir udah gitu kan. Iya. Dan ya balik lagi ya, kadang-kadang kita mau make, cuma kan ada beberapa bukan hambatan atau kendala gitu kan. Karena menurut gua menyatukan antara kekerenan dan kenyamanan tuh susahnya minta ampun tuh. Iya. Ya. Kita kalau ketemu di tengah-tengah, nah itu udah enak tuh. Iya. Iya. That's why StanSlab kita bisa provide itu. Gua demen. Form follows function nih. Iya, itu penting tuh. Nah, Mas, mau nanya dong, sebenarnya waktu pasang E39 nih, terus udah gitu nanyain untuk yang soal si air piston ini, ini kan coilover yang kita pasang tuh ISX, sebenarnya tahu juga nggak sih Mas perbedaannya? Nah, waktu yang pertama kali kita ketemu di Elite, Di itu masih LA, nggak ngeh tuh kalau kodok ISX gede gitu. Pada perasaan gue dulu ISC deh. ISC. Gitu. Anak buah tuh gimana nih gitu, atau apa timbul bikin company baru atau gimana. Ternyata beda ya. Ternyata beda, tapi meskipun begitu ISC itu sebenarnya tetap ada. Ada. Bukan berarti nggak ada, karena dia ternyata sebenarnya kan fungsinya beda nih. Oke. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sana juga pada bingung nih kenapa ada dua ya, gitu, ISC sama ISX gitu. Bukan berarti ISX itu perkembangan dari ISC terus ISC-nya nggak ada, tapi ISX itu segmen yang berbeda. Jadi dia lebih banyak untuk mobil-mobil yang Eropa, karena kan di ISC-nya sendiri lebih banyak di mobil-mobil Jepang pada umumnya. Terus mobil yang statik, yang pendek-pendek banget, itu dengan botol shock yang lebih pendek. Nah otomatis orang-orang tuh ngerasa, oh coilover yang tadinya itu kebutuhannya untuk mobil-mobil ceper, sekarang buat dipakai untuk mobil harian justru. Betul. Tingginya normal, nggak terlalu pendek, velg udah gantian dikit, tapi performanya nggak pengen tumpah-tumpah gitu. Iya. Akhirnya kita bikin suspensi yang jauh lebih nyaman, akhirnya timbullah si ISX ini. Berarti secara dimensi sama ya? Secara bentuk ya. Bentuk Kalau ya? Kalau dimensi dia lebih banyak sedikit si ISX. Si ISX-nya lebih panjang. Lebih panjang. Oh.
Gitu. Buat Jadi, harian nih. buat harian. Daily. Iya. Ini Dan kan kebanyakan juga- Eropa. Kebanyakan mobil Eropa. Oke. Kayak gini kan W204 yang wagon nih, Ya. S204 ya Ya. namanya. S204 kan ini mobil khusus gitu. Betul. Mobil yang nggak umum gitu. Bahkan di Eropa juga kan populasinya nggak sebanyak yang sedan. Iya. Nah kita bikin khusus buat yang itu gitu. Atau Ih. mobil Jadi yang- bolt on, kita nggak bolt perlu custom lagi. Ini ibaratnya ISX coilover tuh dia provide walaupun yang W-nya dia keluar, S-nya juga dia keluar. Betul, betul. Jadi yang sedan sama wagon, construction belakangnya terutama beda banget. Iya, iya, iya. Nah ya ini kita special order khusus untuk S204. Ini sakot. Sedap. Tapi yang pasti ESC masih ada ya? Yes-nya tetap Yes-nya masih tetap ada. ada. Masih ada ya? Tetap Yes-nya ada tetap tempatnya buat yang pengen custom, buat yang pengen pendek banget. Ya. Itu mau nggak mau udah pasti pakai ISC gitu. Oke. Tapi kalau misalkan buat mobil-mobil Eropa yang travel shocknya pengen panjang, berasa kayak mobil Eropa, kita alihkan ke ISX gitu. Oke. Nah, yang Jepang, mobil Jepang pun yang pengen rasanya kayak agak lebih European dikit, ISX. lebih empuk, Pakai ISX. ISX gitu. Cuman mungkin yang biasanya pengennya stiff nih, kayak biasa naik Estilo gitu. Terus tiba-tiba empuk rasanya agak Eropa kan mungkin jadi agak-agak aneh. Iya. Jadi tetap Iya. di ISC-nya gitu. Ya tergantung kebutuhan teman-teman berarti ya. Benar. Maunya kayak gimana gitu kan. Iya, iya. Lagian juga tadi gue lihat nggak cuma ini cuy, makin canggih nih stand slab. Nggak cuma coil over, Iya. BBK juga ada. Iya, Banyak varian sekarang. Asik. Gawat, 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 Nah, gawat. buat teman-teman yang belum tahu nih di ISX sekarang bakalan keluar ada ini kan lagi pasang coilover dan air pistons. Sekarang kita keluarin juga ada air suspensions dan big brake kit juga. Idi. Makanya nanti moga-moga next project kita akan ada collaboration big brake kit sama Mas Gofar lagi. Sekot. Asik. Ditunggu deh mobil Tunggu yang di mana mobil tuh. apa nih? Udah pada debak pasti tuh. Pengen satu lagi nih kayaknya. Udah pada debak pasti deh. Iya, iya, iya. Oke, anyway, mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Bagi teman-teman mau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di kolom komen. Dan jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa juga di follow Instagram kita standslab.id. And see you guys next vlog. Bye-bye.